Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena pada hari ini telah hadir Romo Robertus Agung Suryanto AFM. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Agung sampai di penghujung acara nanti. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Paskah kepada para pendengar Oase Rohani Katolik yang terkasih. Sekarang marilah kita menyapa Romo Agung yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Paskah Marita. Ya, semangat kebangkitan menyertai kita semua ya. Amin, Nantiasa. Romo. Amin ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Agung. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat Paskah yang membuat kami selalu bersukacita dan penuh pengharapan. Mengajak kami untuk tidak berhenti karena satu kesulitan dan kegagalan. Tapi mengajak kami untuk terus melangkah karena penyertaan-Mu. Karena Engkau juga mengajari kami untuk seperti para rasul-Mu, penuh dengan semangat dan sukacita, mewartakan kebangkitan Putra-Mu. Allah di surga, berkati kami semua dan perjumpaan kami, permenungan kami pada kesempatan ini. Semoga menghasilkan buah-buah Paskah yang berguna bagi banyak umat-Mu, bagi kami sekalian. Karena Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan mengantar umat-Nya dalam kegembiraan dan para pilihannya dengan sukacita. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu, Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata apa-apa tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka makin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya
melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama-sama Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai 15 yang akan disampaikan oleh Romo Agung untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah Injil Tuhan." Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Agung untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, permenungan apa yang kira-kira akan disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Baik, Marita, kita hari-hari ini hari-hari yang masih diliputi oleh sukacita Paskah ya, dalam oktav Paskah, dan sukacita itu masih berkobar-kobar dalam diri kita semua, meskipun kita tahu mungkin 1-2 badai belum berlalu, ya kesulitan belum berlalu, tapi lihatlah
Paskah mengajak kita untuk bersyukur dan bersukacita ya. Karena itu tadi yang kita ulang-ulang dalam Mazmur tanggapan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Itu saja. Kita diajak bersyukur, Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan syukur kita karena sukacita Paskah yang kita boleh terima membawa kita sungguh-sungguh bersukacita, sukacita yang sejati. Karena Tuhan memang sungguh bangkit dan menyertai para muridnya. Itu yang bisa kita jadikan sebagai panduan, pegangan untuk kita sekalian permenungan di hari ini ya. Mari kita bersyukur dalam keadaan apapun. Lihatlah para rasul. Dalam kisah para rasul, perjuangan mereka bukan perjuangan yang ringan. Mereka persis seperti yang dihadapi oleh Yesus, dihadapi oleh para rasul yang lainnya juga ya. Mereka berhadapan dengan sidang agama, dengan orang-orang yang tidak suka akan kehadiran Dia dan apalagi pewartaannya ya. Dan demikianlah tadi settingannya sedang ada dalam sebuah pengadilan dan mereka yang mengadili tidak berdaya karena orang banyak kagum pada mereka. Ada banyak kesaksian, dan kesaksian yang tak bisa dibantahkan tadi adalah ada orang yang disembuhkan ada di situ orangnya. Jadi ada orang-orang begitu banyak menjadi pendukung mereka dan di sisi lain itu ada yang siap mengadili mereka dan tahu pembelanya itu orang banyak ya. Jadi mereka merasa nggak berdaya dan itu adalah buah-buah kebangkitan. Jadi buah-buah kebangkitan adalah buah-buah sukacita pada saat dimana Tuhan sungguh hadir dengan berkat dan kuasanya, dengan penyembuhan yang diberikan lewat para rasul, dan itu menjadi kekuatan buat mereka bersaksi ya. Demikian relevansi buat kita sekarang ini, nanti kita renungkan bersama ya, begitu. Paling tidak seperti itu sebagai pembuka permenungan kita bahwa dalam Paskah ini, di hari-hari Paskah, dalam oktav Paskah ini kita diajak untuk bersyukur atas segala keadaan dan kita tahu bahwa kemelut seluruh dunia yang meliputi seluruh dunia hanya bisa diatasi dengan bekerja sama erat, kekompakan satu sama lain, dengan kerendahan hati yang dibutuhkan bahwa kita memang harus bekerja sama satu sama lain untuk menghadapi berbagai macam kesulitan secara bersama-sama. Dan kita percaya Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Yang namanya Paskah, sukacita Paskah, adalah sukacita di mana kita berjalan, tadi juga dalam kisah Injil nanti kita akan renungkan, kita berjalan dalam sebuah lorong yang jalan itu bukanlah jalan buntu ya dalam hidup ini. Begitu, jadi para rasul juga mengalami itu. Tadi kita dengar bagaimana Petrus dan Yohanes juga mengalami kesulitan sebetulnya di hadapan mahkamah agama Yahudi ya, dan keberanian yang mereka miliki itu membuat para pemimpin Yahudi dan tua-tua itu heran, dari mana ya keberanian itu. Mereka bukan orang-orang pandai, kata mereka. Bukan orang-orang pandai, bukan orang terpelajar, tapi bisa bertutur kata, bisa menjelaskan, bisa memberikan kesaksian, dan tak terbantahkan. Itu pasti adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus berkarya pada diri para rasul dalam gereja perdana, dan berkarya dalam hari-hari selanjutnya sampai hari ini, sampai kita sekarang ini. Nah, begitulah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur ya, begitu Marita ya, untuk permenungan kita di hari ini. Karena itu perjuangan para rasul di gereja perdana adalah perjuangan yang tak pernah berhenti ya, adalah gereja perdana adalah kita juga di saat ini. Dalam arti tertentu hanya beda zaman, tapi tantangan dan kesulitan sama. Orang kalau ingin menjadi pewarta kebaikan Tuhan, Paskah Tuhan, sukacita Tuhan itu pertama-tama harus berani meninggalkan dirinya sendiri ya. Para rasul Petrus dan Yohanes adalah rasul-rasul yang berhasil meninggalkan kepentingan dirinya dan memberikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita dengan cara kita, apapun itu, kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan untuk sebuah kesaksian untuk Tuhan yang sudah bangkit ya di zaman yang sudah sangat berbeda ini. Demikian barangkali itu ya Marita, permenungan yang bisa kita endapkan lagi dan bisa kita gali lagi ya. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana kita bisa bersyukur dalam diri kita jika diri kita sedang menderita ataupun kesusahan, Romo? Ya, ini
pertanyaan kepada orang beriman atau pertanyaan seorang beriman yang sangat klasik. Artinya udah tahu bahwa tidak mungkin orang bersyukur dalam keadaan menderita dan sulit. Iya. Tapi kalau kita bisa belajar dari Santo Paulus, belajar dari Santo Petrus dan Yohanes, kisah para rasul pada hari ini, yang berkisah tentang perjuangan para rasul pokoknya ya. Lihatlah para rasul itu tidak pernah mengeluh, ya. Tak pernah mengeluh. Santo Paulus di penjara juga tak pernah mengeluh, bahkan mengajak bersyukur pada orang pada saat di penjara, pada jemaat di Efesus ya. Dan apa yang membuat atau menjadi dasar kita harus bersyukur, dan bagaimana kita bisa bersyukur atas keadaan yang sedang sulit yang sedang dihadapi. Coronavirus yang merebak di mana-mana, saya nggak bisa mengatakan yuk kita bersyukur. Ya, sulit. Kenapa bersyukur? Karena ada begitu banyak ribuan ya yang menderita karena itu, dan berduka karena saudara-saudaranya meninggal karena itu, dan yang meninggal karena itu juga. Kita nggak bisa mengatakan kita bersyukur. Pasti sulit. Saya juga sebagai imam, sebagai rohaniwan, mengatakan mari kita bersyukur atas keadaan ini. Sulit kan? Saya nggak bisa mengatakan mari kita bersyukur. Ini keadaan kelam. Bagaimana keadaan kelam ini bisa kita syukuri? Itu hanya bisa dijalani, dimaknai dengan ungkapan syukur itu oleh orang beriman. Tanpa iman nggak bisa kita mengatakan mari kita lewati semuanya, dan dalam keadaan apapun kita ingin bersyukur pada Tuhan. Lewat pengalaman-pengalaman dan jalan-jalan yang tidak menyenangkan, lewat pengalaman-pengalaman yang sangat menyedihkan sekalipun, dan perjuangan yang sangat berat sekalipun, kita patut bersyukur. Mengapa? Karena disitulah rasanya kita sedang ada dalam sebuah tantangan dan ujian yang tidak ringan sebagai orang beriman. Pada saat itu kita bisa berseru, kalau kita merasa berjalan seorang diri, apakah Tuhan ada di situ ya? Kadang-kadang kita bertanya seperti itu. Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa tidak disingkirkan saja semua ini? Kenapa di pusat-pusat keagamaan yang sangat sakral ya, di Basilika Santo Petrus, saudara-saudara kita di Mekah ya, di Arabia, sampai kosong sama sekali ya, dan bisa dievakuasi seperti itu, bisa dikosongkan demi suatu kebaikan bersama. Nah, dalam keadaan seperti itu kita ingin belajar. Saya juga berusaha untuk memaknai itu, dan sulit memaknainya, dalam arti tidak gampang dalam keadaan yang sedang terjadi. Kita mengatakan yuk kita bersyukur. Jadi perjuangan Petrus dan Yohanes adalah perjuangan gereja perdana dan perjuangan kita sekalian sekarang ini. Apakah saya percaya? Apakah saya yakin penyertaan Tuhan itu berjalan sampai hari ini? Dan ternyata penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu melingkupi para muridnya, berjalan sampai hari ini, dalam keadaan apapun. Apapun itu tantangannya dan apapun itu kesulitannya. Jadi, pada hemat saya, mereka ini bisa mengatasi semua kesulitan itu karena bantuan Roh Kudus. Kita juga, sehari-hari ini, bisa mengatasi segala kesulitan apapun yang kita hadapi, itu pasti karena bantuan Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Dan itulah sebetulnya buah-buah Paskah ya. Jadi Paskah dalam permenungan kita yang sudah kita baru lalui ini dalam Pekan Suci ya, pekan lalu, tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung ya. Tidak ada hidup yang mulia tanpa perjuangan dan penderitaan. Itu bagi orang beriman. Jadi penderitaan bukan sesuatu yang kita cari. Tidak punya makna pada dirinya dia, nggak punya makna. Tapi sebagai orang beriman tahu ini adalah jalan yang kalau saya tekuni saya akan sampai pada kemuliaan Tuhan ya. Karena itulah kita bersyukur pada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita boleh mengalami kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, karena kita diingatkan bahwa kita ini makhluk yang lemah dan kita manusia, masih manusia, bukan malaikat. Dan kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan itu dengan berkat dan bantuan Tuhan. Ujian bagi kita orang beriman adalah, apakah dalam keadaan yang seperti itu saya masih akan tetap beriman kepada Tuhan? Apakah saya masih tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang bangkit dan menyertai para muridnya sampai hari ini, sampai akhir zaman? Apakah sabda itu berlaku buat saya dalam pergumulan iman setiap kita orang beriman ya? Ya, tidak jarang orang beriman kehilangan imannya pada saat mengalami kesulitan ya, tantangan. Dan Paskah mengajak kita untuk memotivasi kembali diri kita, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, bahwa jalan hidup kita nggak pernah buntu, tapi selalu akan terbuka, karena Paskah adalah jalan yang terbuka menuju kemuliaan ya. Mungkin itu yang bisa kita renungkan, karena hari-hari ini pasti hari-hari yang masih penuh dengan perjuangan dan butuh perjuangan dan kerjasama satu sama lain sebagai saudara.
Dan fokus kita di KAJ ini, kita bersama-sama mengimplementasikan satu nilai dasar untuk mengamalkan Pancasila dan mengamalkan keadilan. Dalam arti ini, keadilan kita bisa artikan, saya tidak bertindak adil kalau saya menutup mata, kalau saya tidak berjuang juga untuk membuat orang lain tidak menderita, itu berarti saya tidak adil. Saya akan membuat adil kalau saya juga menjaga orang lain supaya orang mengalami kebahagiaan dan sukacita, dan orang lain mengalami juga keadilan. Seperti itu ya. Jadi amat kaya makna syarat dengan nilai arti kebangkitan Tuhan itu yang kita renungkan yang kita implementasikan di zaman kita dewasa ini dengan segala tantangan yang pasti berbeda dengan gereja perdana. Ya, begitu Marita ya. Iya. Romo, sikap-sikap apa yang bisa kita teladani dari sikap Petrus dan Yohanes pada saat itu, Romo? Iya, benar sekali. Jadi yang sangat bisa kita beri stabilo tuh ya, kata-kata yang nggak akan kita bisa lupakan. Kita nih mempertanyakan kepada Sanhedrinnya, kepada penatuanya yang mengadili, kepada tua-tua ya. Kita nih harus taat kepada siapa? Kepada kamu atau kepada Allah? Itu pertanyaan itu mereka tahu, nggak usah dijawab. Pertanyaan itu hebat ya, dan jawabannya itu udah semua orang akan tahu, harus taat ke sana. Mereka juga nggak mungkin mengatakan harus taat pada kami, nggak. Taat kepada Allah dalam keadaan apapun. Dan itulah yang mesti kita pegang dalam perjalanan perjuangan hidup setiap orang beriman. Kita mesti taat kepada Allah. Apa menjadi kehendak Allah? Apa sih yang menjadi kehendak Allah? Pasti adalah sebuah kehendak untuk melakukan kebaikan, berbuat baik, berlaku kasih. Itu pasti itu yang dikehendaki Allah. Gak mungkin Allah menghendaki sesuatu yang buruk menimpa orang lain atau dilakukan oleh kita untuk memperburuk hidup orang lain ya. Jadi taat pada kehendak Allah bisa diringkaskan dalam itu ya, dalam perintah Yesus sendiri, dalam perintah kasih ya, kasihi sesamamu. Itu pasti kehendak Allah ya. Allah menghendaki agar kita taat kepada Allah sendiri. Nah, begitulah kalau orang taat pada kehendak Allah, pasti dia akan mengalami damai dan sukacita, berkat yang berlimpah yang Allah siapkan buat anak-anaknya. Begitu ya. Bagaimana sikap-sikap rakyat pada waktu itu, Romo? Oh iya, kita sudah tahu. Jadi apa yang terjadi pada mereka ini, mereka menjadi memuliakan. Ya, orang yang hadir di sana ketika dikatakan itu, kan mereka menyaksikan sendiri orang yang disembuhkan oleh rasul-rasul itu ada di situ. Jadi saksi yang nggak bisa terbantahkan adalah orang yang baru disembuhkan ini. Dan orang-orang menyaksikan kesembuhan, mukjizat, perbuatan-perbuatan Tuhan, mereka memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah itu jadi kekuatan, dan para pengadil yang mengadili mereka ini, orang-orang itu, penatua itu, tua-tua Yahudinya itu tahu ini kesaksian para rasul tidak bisa dibantah, dan ada orang-orang yang percaya pada apa yang terjadi di depan mata mereka, begitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang akhirnya juga berefleksi ya. Mereka juga taat kepada Allah dan mereka memuliakan Allah ya. Meskipun itu yang mengadili itu, orang-orang itu mengancam dan makin keras mengancam para rasulnya. Ya, dan mereka akhirnya takut juga akan orang banyak yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang sudah terjadi. Yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan Allah di depan mata mereka, ya, begitu. Ya. Apa hubungannya antara Mazmur tanggapan dengan bacaan pertama? Wah, sangat. Iya, makanya tadi di awal-awal udah kita angkat tuh ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik ya, dan tangan kanan Tuhan itu melakukan segala kebaikan. Jadi tangan Tuhan melindungi kita. Dan kita diajak bersyukur dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena ternyata rahmat Paskah itu sungguh-sungguh terjadi dan menyertai para muridnya di gereja perdana dan seterusnya sampai hari ini, sampai kita sekarang berada sekarang ini kita ada karena penyertaan Roh Kudus kepada gerejanya ya. Dan itu adalah buah dari kebangkitan Paskah. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kita ya, sebab Dia baik. Dan begitulah tangan Tuhan selalu membela kita. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Dia tidak menyerahkan daku kepada maut. Artinya Tuhan tetap mengasihi dan membela kita. Nah, demikian kita dalam Mazmur ini luar biasa, kita diajak untuk mengucap syukur pada Tuhan ya, dalam keadaan apapun. Inilah pintu gerbang Tuhan, jadi pintu gerbang kebenaran.
Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Oh iya, ternyata dasar dari ajakan untuk bersyukur pada Tuhan ada dalam ayat terakhir dalam Mazmur tanggapan itu ya. Ya. Karena Engkau telah menjawab aku dan Engkau telah menjadi keselamatanku ya. Begitu Marita. Jadi Tuhan adalah keselamatan kita. Dan dalam setiap keadaan dan kesulitan apapun, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Dia selalu akan membela kita dalam keadaan kesulitan apapun. Dan ternyata dia memang menjadi keselamatan kita. Jadi nggak ada alasan lain untuk bersyukur pada Allah kecuali dengan sadar bahwa dia adalah keselamatanku. Dan kalau dia keselamatanku berarti dalam keadaan apapun aku akan tetap selamat karena dia adalah keselamatanku ya. Baik. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo kepada sahabat Oase Rohani Katolik sehubungan dengan bacaan pertama ini, Romo? Oh iya, bacaan pertama ini kisah-kisah yang terjadi dalam perjuangan di gereja perdana yang terjadi pada kebetulan Rasul Petrus dan Yohanes adalah sebuah peristiwa yang pada kita sekalian meninggalkan makna yang sangat dalam atau memberikan makna yang sangat dalam buat kita sekalian di gereja yang berbeda sejak gereja perdana, sangat berbeda. Tetapi pesannya sangat dalam. Karena apa? Karena buat kita sekalian, mereka adalah contoh dari orang yang tunduk taat pada kehendak Allah dan bukan pada kehendak manusia. Kalau mereka menjadi orang yang taat pada kehendak manusia, selesailah sudah tidak perjuangan-perjuangan para rasul ya. Tidak ada lagi yang namanya pewarta-pewarta dan tidak ada lagi orang yang percaya kepada Yesus karena pewartaan mereka ini ya. Tapi lihatlah mereka mampu melakukan itu semua, mengerjakan itu semua dengan baik. Karena pertama memang penyertaan Tuhan dan karena memang Tuhan adalah keselamatan kita. Buat kita sekarang ini yang hidup di zaman now, kita yang berusaha untuk mengamalkan Pancasila dan hidup dalam keadilan dan mengamalkan keadilan dalam kehidupan seharian kita diajak untuk punya semangat yang berkobar-kobar seperti Petrus dan Yohanes. Jadi jangan kehilangan semangat, itulah buah-buah Paskah. Tetaplah bersemangat, tetaplah memperjuangkan keadilan dan kebaikan serta kebenaran. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para rasul sejak gereja perdana. Dan apa yang menjadi perjuangan mereka, buah-buahnya kita rasakan sampai hari ini. Jadi adanya gereja sampai hari ini berkat perjuangan mereka ya. Dan kita harus meneruskannya, nggak bisa kita tinggal diam saja. Karena itulah panggilan kita sebagai anak-anak Allah ya. Baik. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang disampaikan oleh Romo Agung di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda berjumpa dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan hari ini Anda semua masih ditemani oleh Romo Robertus Agung Suryanto AFM. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Agung dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jika Anda ingin bertanya ataupun mengirimkan usul dan saran, silahkan kirim ke nomor handphone kami di 0881 0251 334 38. Atau bagi Anda yang ingin sharing rohani, silahkan kirimkan sharing Anda ke orkkaj@yahoo.com. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita bersama Romo Agung untuk menyimak permenungan di bagian kedua pada hari ini. Romo, sebelum kita beranjak ke bagian kedua, bisakah Romo mulang sedikit bagian pertama agar para pendengar terkasih yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya, Romo? Oh iya, baik Marita. Jadi perjuangan para rasul di gereja perdana adalah perjuangan karena penyertaan Tuhan sendiri, dan mereka mengalami semua itu dalam berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mereka diadili waktu itu, dan dari dijatuhi hukuman ternyata pembelanya adalah orang banyak yang menyaksikan kemuliaan Tuhan ya. Lalu kesaksian yang tak terbantahkan adalah ternyata Tuhan memberikan di depan mata mereka sendiri
kesaksian yang tak terbantahkan. Ada orang yang disembuhkan dan mereka ada di situ. Nah, dan orang banyak melihat itu memuliakan Tuhan. Itulah sebetulnya yang membela mereka adalah kesaksian Tuhan sendiri, artinya lewat mereka, dan apa yang mereka perbuat itu menjadi benteng buat mereka sendiri. Jadi dalam keadaan apapun, nggak perlu takut menghadapi apakah itu tantangan, kesulitan, apakah itu pengadilan sekalipun yang hendak menjebloskan mereka pada hukuman mati ya. Begitu, jadi Tuhan menyertai muridnya dulu dalam gereja perdana sampai kita hari ini. Ya, baik. Ya, Terima kasih. terima kasih Ya, Romo. sama-sama ya. Kita lanjutkan bagian kedua ya Romo ya. Baik ya. Adakah kabar sukacita dari bacaan Injil pada hari ini Romo? Ya, kabar sukacita tentu saja sangat jelas kita bisa ikuti tadi kita dengar ya. Ya. Bagaimana Yesus menampakkan diri, kata Markus pasal 16 ini ayat 9 dan seterusnya. Pertama-tama kepada seorang perempuan, Maria Magdalena. Kenapa berhadapan dengan seorang perempuan Romo? Ntar nama baptis ibu siapa ya? Bernadette. Oh, saya menduga-duga nama ibu Maria Magdalena. Baik, pertama-tama kepada seorang perempuan ya, saya sangat yakin, sangat percaya bahwa Tuhan ingin mengangkat, memberikan sebuah pengajaran bagi zaman itu, apalagi zaman di negeri sana yang berbudaya patriarkat, sangat mengutamakan kaum lelaki ya. Iya. Bahkan juga banyak tafsir-tafsir kitab suci berdasarkan juga pemahaman laki-laki yang seringkali merugikan kaum perempuan. Tuhan justru memperlihatkan diri, pertama-tama menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita tahu ternyata kesulitannya adalah kesaksiannya sendiri, apalagi tidak diikuti saksi-saksi lain. Iya. Kesaksian seorang perempuan, bahkan kesaksian ada perempuan lain lagi yang menyaksikan, itu lemah di mata orang Yahudi kalau perempuan semua. Apalagi seorang perempuan dan sendiri, ya, tidak ada kekuatan. Karena itulah Tuhan menampakkan diri lagi. Tadi kita dengar kepada dua murid yang sedang bersedih menuju satu ke pulang kampung, keluar kota. Yang kita tahu di teks lain adalah dua murid ke Emmaus, pulang ke Emmaus ya. Itu perjalanan ke Emmaus, Tuhan menampakkan diri ke sana juga, di sana juga, di tengah perjalanan. Tadi yang perempuan udah jawab ya, mengapa perempuan itu? Karena tadi dikatakan sudah mengalami kesembuhan, dilepaskan dari 7 setan oleh Yesus. Dan orang itu pasti menjadi orang yang sangat bersyukur pada Tuhan. Karena sudah dikasihi oleh Tuhan, dibebaskan dari pengaruh setan dan belenggu setan. Dan orang itu pasti orang yang akan kuat memberikan kesaksian karena sudah dicintai oleh Tuhan pada saat hidup dan dijumpai lagi pada saat sesudah Yesus bangkit ya. Jadi mungkin kalau berhenti pada pertanyaan masih berhenti di situ dulu ya. Artinya jawabannya di situ. Kenapa Yesus? Kenapa Tuhan? Pertama-tama kepada Maria Magdalena. Dua murid, rupanya belum kuat juga. 11 rasulnya itu, sebuah orang yang lagi berkumpul, Tuhan hadir di sana juga dan menampakkan dirinya ya. Bertahap. Dan ternyata mengatakan memang tidak mudah ya memberikan kesaksian, tidak gampang. Dan apalagi yang memberikan kesaksian itu adalah seorang wanita. Pertama-tama di zaman itu sangat sulit. Budaya itu menerima kesaksian seorang perempuan di pengadilan. Kesaksian seorang perempuan tidak didengarkan juga ya, sangat lemah. Nah, begitulah ada maksud Tuhan sejak zaman itu. Tuhan menghargai peran seorang wanita dalam hidup gereja, dalam hidup gereja perdana juga. Kita tahu nanti ada banyak juga pada saat Yesus hidup, banyak wanita-wanita yang juga mengurusi kepentingan Yesus juga ya, dengan para rasulnya, seperti itu. Jadi nggak bisa disingkirkan begitu saja peran wanita. Wanita pertama yang menjadi pewarta ternyata adalah seorang perempuan ya, dan itu tak terbantahkan. Jadi kita boleh bangga seorang ibu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pewarta pertama-tama, meskipun harus berbenturan dengan budaya di sana. Begitu ya? Iya, baik coba. ya, luar biasa pilihan Tuhan ya, begitu ya, kepada seorang Maria Magdalena. Baik, jawabannya itu. Iya, Romo. Ya. Kemudian Romo, bagaimana tentang perjumpaan itu ketika Maria Magdalena melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Romo? Oh iya, sesuatu yang kebetulan tidak di dalam teks ini tidak diceritakan ya, tetapi yang jelas Maria Magdalena setelah mendapatkan peristiwa itu, dia langsung bergegas menuju para muridnya, para rasul yang lain yang sedang berkumpul, dan ketakutan tadi dikatakan ya, mereka ada yang berkabung dan menangis. Mengapa? Karena Yesus wafat. Jadi kehilangan seorang yang dicintai, kehilangan seseorang yang kita cintai sekarang ini pun, itu membuat kita kehilangan segala-galanya ya. Kalau ada salah satu anggota keluarga kita pulang,
berpulang, kita akan merasa sedih yang luar biasa dan semuanya rasanya gelap. Itulah yang dialami oleh para rasul. Jadi guru mereka yang hari-hari selalu ada dengan mereka dan semuanya beres karena ada guru mereka ya. Itu ternyata gurunya sudah tidak ada lagi. Karena itu mereka berkabung dan mereka menangis. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang penuh dengan suasana duka dan pilu, Maria Magdalena ini datang dan memberitakan kepada mereka bahwa Yesus bangkit. Karena itu mungkin karena peristiwa itulah atau kondisi seperti itulah mereka tidak langsung mendengar oh ya oke, baik, bangkit di mana, dan jadi nggak penuh antusiasme ya begitu. Barangkali kepedihan terlalu menggelayuti perasaan mereka dan masih gelap semuanya. Jadi kebangkitan Tuhan tidak dengan serta-merta membuat mereka itu langsung terang benderang. Butuh kesaksian satu orang, masih mentok, 2 orang masih belum juga, nanti ya baru kemudian yang 11 orang itu ya. Nah begitu. Jadi lihatlah betapa proses untuk beriman kepada Tuhan itu bukan sebuah proses yang sekali terjadi, tapi membutuhkan kesaksian dari banyak orang ya, atau orang-orang lain yang mengalami itu. Tuhan memilih seseorang untuk menjadi saksi, berarti orang itu dipilih dan dipercaya oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan pasti ya, menjadi saksinya, kemudian datang untuk mewartakan bahwa Tuhan sudah bangkit dan mereka berjumpa, dan orang ini berjumpa dengan Tuhan. Dan kesaksian itu kesaksian yang pribadi dan tak terbantahkan ya. Artinya kesaksian yang dialami secara pribadi karena sentuhan Tuhan dan pilihan Tuhan sendiri. Nah, sebuah panggilan ya, pilihan untuk mereka untuk bersaksi. Nah, demikianlah kita bersyukur pada Tuhan dalam keadaan apapun. Jadi kita agak melompat ke kondisi sekarang ini ya. Begini, jadi dulu dipilih Maria Magdalena, kemudian 2 murid, kemudian ke-11 rasul ya yang sedang makan, ke-11 orang itu, dan mereka didatangi oleh Yesus dan kemudian percaya kepada Tuhan. Nah, proses untuk menjadi percaya kepada Tuhan ini ternyata tidak gampang, dan sampai hari ini pun pada hemat saya untuk percaya kepada Tuhan mungkin kadang-kadang orang menggunakan logika saja dan mengatakan ya saya percaya sih sama cerita-cerita itu ya. Kadang-kadang orang begitu ya, dengan sepertinya tidak mengikut sertakan hati nuraninya, akal budi saja begitu ya. Ya saya ya percaya nggak percaya, kadang-kadang begitu ya. Jadi rupa-rupanya hanya diandalkan pada kemampuan akal budi. Padahal dalam pengalaman para murid, para rasul itu kita tahu untuk bisa percaya pada Tuhan bukan hanya dari mendengar kesaksian mereka kemudian ya saya percaya. Bukan hanya itu. Apakah saya bisa mempercayakan hidup saya? Apakah saya bisa sungguh meletakkan hidup saya pada apa yang saya katakan ini? Saya percaya, berarti saya siap menjadi seperti mereka juga pewarta ya, mewartakan kebangkitan Tuhan ya. Begitu, jadi konsekuensinya ada. Kalau saya mengatakan percaya, berarti saya harus berani menjadi pewarta. Karena Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi bukan kepada orang saja, tapi kepada segala makhluk. Ini dalam Injil Markus pasal 16 kas ya. Begitu. Diajak atau diutus untuk pergi ke seluruh dunia ya, begitu. Tapi itu hasil ujungnya setelah berproses dan menjadi percaya, kemudian Yesus utus mereka pergi sana ke seluruh dunia dan wartakanlah kabar sukacita. Injil adalah kabar sukacita. Kabar sukacita, kabarnya apa dan sukacitanya apa? Isinya adalah bahwa Tuhan sungguh bangkit dan memberikan kepada kita sekalian berkat-berkat kebangkitannya sampai hari ini ya. Nah, itulah yang mesti kita wartakan, dan itulah konsekuensi dari kata percaya ya, begitu. Jadi pergumulannya tidak mudah untuk menjadi percaya, dan proses menjadi beriman dan percaya pada Tuhan itu tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang dapat taken for granted gitu saja, dikasih percaya dan dijalani. Ada yang butuh perjuangan, ada yang harus sembunyi-sembunyi ya, seperti itu, dan akhirnya bisa jadi orang beriman pada Tuhan. Dan ada yang memang juga boleh jadi dulunya dipaksa, walaupun dipaksa dan terpaksa dalam perjalanan waktu ada pemurnian motivasi ya. Oh ya, ternyata saya meskipun dulu agak terpaksa ikut-ikutan ya, atau dipaksa oleh orang tua misalnya untuk ikut berdoa dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu dia punya pengalaman tertentu yang dia maknai, oh ternyata Tuhan menghendaki saya
untuk ada di jalan ini. Dan itu namanya pemurnian motivasi menjadi murid Tuhan ya, begitu. Ya, begitu Marita. Jadi pada hemat saya, pertama-tama memang penampakan Tuhan kepada para murid pertama dulu itu menjadi sebuah pesan buat kita sekalian sekarang ini. Ternyata untuk meyakinkan para murid semua, para rasul itu untuk percaya tidak gampang. Butuh kesaksian-kesaksian. Dan sebetulnya Yesus sudah menyampaikan kepada para murid ini berkali-kali bahwa putra manusia akan ditangkap, dibunuh, dan hari ketiga bangkit. Harusnya kalau mereka percaya pada itu, Yesus nggak harus menampakkan diri berulang-ulang lagi ya. Selesailah tugas, Yesus sudah pulang ke surga, selesai. Ternyata menyaksikan para muridnya yang menangis, berkabung, ya kehilangan masa depan, kehilangan orientasi hidup mereka. Pasti Tuhan juga melihat, wah tidak gampang para murid ini untuk mempercayakan hidup mereka pada Tuhan. Percaya artinya saya yakin apa yang Tuhan katakan dulu itu benar seluruhnya. Ternyata mereka kehilangan pegangan, artinya kehilangan keyakinan mereka, dan itu yang sangat mendasar. Keyakinan itu sudah hilang pada saat itu ya, dengan kesedihan mereka. Jadi untuk itu Yesus datang dan meneguhkan kembali iman mereka dalam beberapa penampakan. Ya, begitu Marita ya. Romo, apa yang dilakukan Yesus pada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan keluar kota itu, Romo? Oh iya. Ya, meskipun tidak dibahas secara detail dalam Injil Lukas ya, ini dalam Markus pasal 16, dua murid Emmaus itu yang terkenal dengan murid Emmaus, yang pulang ke Emmaus itu kisah itu sangat luar biasa buat kita sekalian dan inspiratif untuk segala zaman ya. Jadi semua orang yang sedang berduka dan bersedih itu pasti mereka akan berjalan tertunduk dan lesu, tidak melihat ke depan, ke masa depan. Dan perjalanan mereka perjalanan yang gontai ya, begitu ya, kehilangan harapan, ya udahlah, mau gimana lagi lah, udahlah kita pulang kampung aja ya, begitu. Nah, pesan pokoknya adalah dalam keadaan seperti itu, dan justru dalam keadaan seperti itu, kehilangan orientasi. Ketika orang kehilangan orientasi dalam hidupnya, untuk apa ya saya hidup ya, lu kok gini-gini aja ya, lalu kok ngambang ya, seperti itu ya, lalu nggak ada maknanya. Dalam keadaan seperti itu justru Tuhan sertai. Tuhan sertai, tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan ada berjalan bersama dengan mereka. Nah, pesannya adalah Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita, justru dalam keadaan yang paling berat dalam hidup ini ya. Marita pernah dulu ya, saya kira waktu saya masih prater tahun-tahun 90-an ya, itu ada bookmark, juga ada standing banner, kadang-kadang ada kadang di dinding ya, tentang footprint ya kan, sangat terkenal ya. Dan itu kisahnya sederhana tapi sangat luar biasa ya buat kita, karena ternyata orang merasa bahwa kan dua langkah itu karena Tuhan perlihatkan hidupnya dan janji Tuhan adalah disertai langkah belakangnya itu langkahnya Tuhan ya, itu langkah dia terus di padang gurun itu ya, di pantai luas. Oh ya, Tuhan luar biasa menyertai saya, selalu menyertai saya, dan memang betul nggak pernah meninggalkan saya, begitu ya. Ya kan kisahnya seperti itu. Kemudian pada saat titik tertentu, dia melihat loh, kenapa? Saat itu dia lihat, pada saat itu saya mengalami pengalaman yang paling berat dalam hidup saya. Paling sulit, paling berat, dan saya merasa sudah kehilangan segala-galanya. Dan justru pada saat itu saya harus berjalan seorang diri. Tuhan kemana engkau? Kan engkau berjanji akan menyertai aku ya kan? Nah begitu. Mempertanyakan janjinya Tuhan. Ternyata Tuhan mengatakan, justru dalam keadaan seperti itu, pada saat seperti itu aku yang menopang engkau, membopong engkau ya. Aku yang berjalan ya. Begitu, jadi orang kadang-kadang merasa, saya yang berjuang, saya yang melakukan semua-muanya, dan kesulitan itu saya hadapi seorang diri, dan saya bisa lampaui seorang diri. Tidak, ya Tuhan menyertai kita. Ya, kalau kita berhasil karena Tuhan. Kalau kita gagal, mungkin karena kita meninggalkan Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi pasti kita punya makna, bisa menggali makna yang amat dalam dari setiap peristiwa kehidupan kita sekalian. Itulah pernyataan para murid, Yesus kepada para murid, dua murid Emmaus, dan waktu kan mereka meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu kan kancah segala perjuangan dan pertumpahan darah saat itu ya. Jadi para murid kocar-kacir takut karena sudah redup masa depan mereka juga, gurunya sudah mati tersalib. Dua orang ini pulang menuju kampung halamannya. Udah nggak ada harapan deh, kita pulang kampung dan kita lakukan seperti dulu lagi ya, seperti itu ya.
Nah, ternyata begitu Yesus menyertai, Yesus membangkitkan kembali itu mereka, ya kenangan mereka dan juga nada-nada kitab suci, lalu hadir dalam Ekaristi, mata mereka terbuka. Ternyata ini yang hadir Tuhan ya. Tuhan tuh hadir waktu sejak dia ngobrol dengan kita ya. Oh, mereka sadar. Nah, kita dalam Ekaristi, kita ini disertai oleh Tuhan dalam sabdanya, kemudian dalam Ekaristi pemberian dirinya, dan itu miniatur dari proses Ekaristi ya. Perjalanan para murid Emmaus itu. Begitu, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tapi dalam seluruh kehidupan kita sekalian yang sangat luas, Tuhan tidak pernah, kalau kita boleh flashback belakang, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ya, sedetik pun, selangkah pun tak pernah meninggalkan kita. Itu keyakinan kita sebagai orang beriman ya. Dan kita punya satu harapan dan kepastian bahwa justru Tuhan bangkit. Dan dengan bangkitnya Tuhan, dia bisa menyertai semua muridnya di mana saja berada, setiap langkah dalam hidupnya, dan sampai menemukan kembali motivasi dia untuk mengikuti Tuhan, dan dibahagiakan lagi, diyakinkan lagi bahwa saya ini murid Tuhan. Dan saya bersyukur karena saya murid Tuhan. Dan dia kembali ke Yerusalem. Ya, begitu menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Berani menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Tidak lari. Ya, para murid Emmaus sempat lari. Tapi ternyata kemudian menjadi orang yang bertransformasi ya, dirinya. Dan kemudian menjadi orang yang sanggup mewartakan kebaikan Tuhan. Dan pasti orang ini adalah orang yang sanggup memberikan hidupnya kembali bagi Tuhan. Ya, begitu. Romo, apakah reaksi ke-11 murid ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid tersebut, Romo? Iya, itu dia ya. Jadi ketika mereka kembali, yang 2 orang tadi, kepada teman-teman lain tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 orang itu saat waktu makan. Lalu Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Jadi ini sebuah itu ya, pesan buat kita yang sangat dalam buat kita sekarang ini. Pewartaan kebangkitan Tuhan sampaikan lewat orang-orang utusannya ya. Ada yang sudah mengalami seorang diri, ada yang mengalami 2 orang. 2 orang berarti udah mulai ada saksinya ya, dan laki-laki pula. Harusnya makin kuat, ternyata tidak juga. Dan Yesus menegur mereka, dan teguran Tuhan ini adalah teguran juga, bukan hanya tegur, mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Khas pada Injil Markus itu kedegilan ya, para murid itu udah diberitahu berkali-kali nggak ngerti juga ya, degil, ngeyel ya, seperti itu ya. Lalu Yesus mencela ketidakpercayaan mereka karena sudah ada pewarta-pewarta diutus, udah ada kesaksian Tuhan limpahkan, Tuhan berikan pada orang-orang itu dipercayakan ya, dan mereka tetap tidak percaya. Dan kedegilan hati, yang namanya kedegilan hati itu, Ibu bisa bayangkan ya. Saya juga sih suka kehabisan kesabaran dengan anak-anak yang degil ya. Udah dikasih tahu, kadang-kadang sih mulutnya jawab iya oke, nggak dibuat, itu degil ya, kayak gitu ya. Ngeyel. Nah, kadang-kadang ada yang terang-terangan melawan dan melawan ya, menolak dan menolak, itu jelas ya. Tapi kadang-kadang juga yang begini nih ya, yang oh ya oke, oh ya baik, dan ternyata tidak oke dan tidak baik ya. Nah, itu juga menjengkelkan kita kadang-kadang. Nah, itu degil ya, meskipun sudah dikasih tahu, tapi susah untuk mengikuti apa yang baik, menjadi arahan-arahan yang baik untuk menjadi orang baik ya. Begitu, jadi Tuhan sangat tidak suka dengan apa yang terjadi pada para rasul itu, dan terjadi pada saat orang-orang itu sudah mendapatkan kesaksian tapi tidak percaya juga. Lalu akhirnya mereka pasti menjadi orang yang percaya setelah ditegur ya, dan saat itulah diberikan kepercayaan untuk menjadi pewarta ke seluruh dunia dan memberitakan kabar sukacita ini kepada segala makhluk, udah ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk ya, segala makhluk yang hidup. Berarti semua makhluk hidup ini punya hak untuk mendapatkan kabar keselamatan gitu ya. Dengan caranya pasti tentu saja ya. Karena itu kalau mendengar Injil ini pesannya sangat tidak mudah buat kita sekalian, mengabarkan kabar sukacita itu kepada semua makhluk. Jadi segala makhluk yang ada di muka bumi ini patut mendapatkan kabar sukacita juga, meskipun praktisnya sulit ya, dalam arti bahwa oh ya khotbah pada burung-burung ya, kecuali dongeng-dongeng dulu, cerita kadang legenda kadang beneran, nggak bisa dipisahkan lagi. Antonius Padua,
Harus dari Asisi ya, begitu ya, kepada binatang-binatang bisa berbicara seperti itu ya. Karena itu pesan yang disampaikan pada kita sekalian adalah kabar sukacita ini harus diteruskan oleh kita, disebarkan ke seluruh dunia, tak mengenal batas dan kepada segala makhluk. Jadi yang ada di rumah saudara itu saudara pelihara apa? Ya, ada saudara Dogi ya, ada saudari ini ya, seperti Mimi ya, seperti itu. Itu harus dikasihi ya. Ada Cathy itu maksudnya cat-nya. Begitu, itu harus dikasihi, mendapatkan perhatian. Pewartaan kabar sukacita dari kita dengan bentuk memperhatikan hidupnya, begitu. Dan berlaku kasih ya pada dia. Begitu, saya punya cerita tentang seorang yang bukan Katolik, ya, seorang Muslim yang nggak boleh nyentuh anjing, tapi bercerita pada saya dengan sangat bangga karena dia tahu saya Romo, dan kalau cerita sama Romo, ini Romo tahu saya Muslim dan dia seorang tokoh agama besar ya, bukan abal-abal. Dibilang tetangga saya pelihara anjing dan saya nggak membenci anjing, ya, tapi saya memang nggak memegang dia. Saya nggak bisa pelihara dia karena juga keyakinan saya. Tapi saya tahu kalau saya lewat, awalnya saya kasih makan. Dan setiap kali lewat, selalu datang lagi minta. Berarti dia tuh berharap untuk dikasih. Dia bilang gitu ya. Luar biasa, saya bilang. Lalu gimana? Saya selalu bawa makanan untuk dia, untuk anjing tetangga saya. Luar biasa, saya bilang ya. Oh ya, baik sekali, itu pewartaan tuh, saya bilang ya. Mewartakan kebaikan, memberikan kebaikan pada makhluk lain. Bukan hanya pada manusia, saya bilang gitu. Bapak Fransiskus, Bapak kami mengajarkan itu. Siapapun, apapun itu kasihi ya, dan jangan pernah mematahkan. Dia sendiri mengatakan juga, jangan mematahkan pengharapan binatang yang berharap pada kamu. Kalau dia berharap, kasih. Apalagi orang. Waduh, pesannya sangat dalam. Saya juga ikut merinding waktu itu ya, mendengarnya ya. Ini orang yang begitu ya, yang nggak boleh menyentuh anjing aja, sangat sayang, bisa sayang pada anjing ya. Apalagi kita. Nah, begitu. Artinya pesan ini sangat dalam kepada sesama manusia. Kita wartakan kabar sukacita. Nah, yang namanya pewartaan bukanlah pemaksaan, nggak pernah pemaksaan ya, tapi penawaran. Ini loh kabar sukacita, kalau kamu terima kamu akan bahagia, nggak terima pun ya nggak apa-apa, ya itu pilihan kamu ya kan, begitu ya. Seperti itu. Ini loh kabar sukacita kepada segala makhluk, tumbuh-tumbuhan saya harus pelihara ya, ini ya saudari bunga ya, begitu ya. Dipelihara baik-baik ya, karena Tuhan sudah kasih. Nggak ada satu orang pun yang sanggup menciptakan kehidupan di muka bumi ini. Yang menciptakan hanya Tuhan Allah ya. Karena itu saya dengan dia saudara, karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Saya dengan saudara semut yang merambat-rambat ya, saudara. Begitu, karena diciptakan oleh Allah. Dan tidak ada satu orang pun sanggup menciptakan makhluk hidup dan juga tumbuh-tumbuhan ya. Karena itu mewartakan kepada segala makhluk bukan perkara mudah. Dan tantangannya butuh kepekaan yang luar biasa ya buat kita sekalian. Karena itu ya saya tidak ingin membelokkan, tapi ya bersyukurlah pada Tuhan karena Tuhan itu maha baik dan memperlihatkan kasihnya lewat segala makhluk ya, begitu. Baik, terima kasih. Romo, bagaimana membuat hati kita bisa terbuka menerima ajaran-ajaran Yesus, Romo? Ya, pertama-tama tentu saja kita bisa terbuka itu bukan karena usaha kita, karena karya Roh Kudus ya. Roh Kudus berkarya. Bagaimana orang-orang Kristen pertama itu percaya pada Tuhan, itu karya Roh Kudus ya. Bagaimana orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis dan datang kepada Tuhan untuk menjadi pengikut Tuhan ya. Itu karya Roh Kudus. Tuhan memang datang ya ke Danau Galilea. Hai kamu, ikut saya. Dan orang itu ikut. Ikutnya dia itu memang Tuhan punya kuasa. Tapi Roh Kudus berkarya dalam hati orang itu dan membersihkan segala-galanya, kemudian fokusnya cuma satu, saya mau ikut Tuhan ya, begitu. Sampai hari ini pun sama, kalau sudah sekali memutuskan untuk ikut Tuhan, itu karya Roh Kudus yang berkarya dari Gereja Perdana sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Roh Allah adalah Roh Kudus yang berkarya untuk setiap anaknya, untuk setiap di semua generasi, di semua zaman ya, sampai akhir zaman, begitu ya. Romo, adakah pesan-pesan Romo sehubungan dengan bacaan Injil untuk sahabat Oase Rohani Katolik? Iya, pesan-pesannya sangat luar biasa. Karena ini semangat Paskah yang kita masih bawa sampai hari ini dalam oktav Paskah ini, itu membawa kita untuk tidak berhenti bersyukur dan bersukacita. Dan sekalian hayati kembali pesan-pesan Paskah di malam Paskah, di Paskah dan juga di hari-hari Pekan Suci itu yang syarat dengan makna.
kita hayati lagi, tidak ada yang namanya Paskah tanpa Jumat Agung. Artinya kita, yuk jangan pernah menjadi kehilangan semangat di tengah-tengah perjalanan hidup kita karena kesulitan dan tantangan. Yang namanya Paskah, kemenangan itu harus lewat jalan ini, ya begitu. Kalau kita ingin sampai pada kemuliaan Tuhan, yuk kita tekuni, jalani segala perjuangan hidup, perjalanan hidup, dan yang penuh perjuangan ini seperti para rasul dalam gereja perdana, seperti perjuangan tadi pewartaan Maria Magdalena meskipun ditolak, ya 2 murid Emmaus ditolak juga, akhirnya Tuhan datang sendiri dan membuka hati mereka, pintu hati mereka, dan itulah yang kita yakini sampai sekarang ini adalah karya Roh Kudus. Anda, saya, Marita, ya kita semua percaya pada Tuhan karena itu karya Roh Kudus, dan kita bersyukur karena Tuhan lewat Roh Kudusnya membuka hati kita dan meneguhkan langkah kita untuk ikut Dia. Dan kalau ikut Dia, saya yakin semuanya akan Tuhan jaga, Tuhan berkati, dan tidak akan pernah lelah juga untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada segala makhluk untuk segala zaman. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sama-sama, ya Marita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita pada hari ini dalam Oktav Paskah. Maka Romo Robertus Agung Suryanto FM dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita hari ini dengan berkat Tuhan dan doa melalui Romo Agung. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu yang tunggal ke tengah-tengah kehidupan kami. Engkau juga telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menemani gereja hingga hari ini, dan kami percaya karena rahmat dan bimbingan Roh Kudus, kami boleh menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan dengan cara yang Kau berikan secara unik kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Engkau berikan pada kami juga Ibu Marita dan kawan-kawan untuk menjadi penyiar yang mewartakan kabar sukacita, juga kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan imam, dan semua orang yang berkarya di Komsos ini. Engkau berkati mereka karena lewat tangan mereka jugalah kabar sukacita itu sampai kepada banyak orang. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu, terima kasih atas berkat-berkat-Mu, terima kasih juga atas segala yang baik yang Kau limpahkan senantiasa kepada kami anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, dan semoga sukacita, berkat sukacita Natal menyertai saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, dan semua orang yang kita doakan dan jumpai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari kita amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli.